Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Kali ini masih hangat berbicara soal politik. Setelah pemilihan kemarin tanggal 14 Februari, pada akhirnya sudah bisa ya dipastikan Prabowo Subianto menang. Kenapa begitu? Karena hasil quick count itu menunjukkan angka yang sangat tinggi sekali. Bahkan kalau antara 01 dan 03 itu digabung, itu belum mencukupi, belum bisa menyaingi Prabowo Gibran. Jadi sudah bisa dipastikan. Berapa persen sih persentase kepastian quick count itu? Dari yang sudah-sudah ya 90% ya 90% gitu. Begitu kira-kira. Jadi saya teringat dengan omongannya Mahfud MD yang mengatakan bahwa yang kalah di dalam kontestasi politik, dia akan mengatakan lawan yang menang itu adalah curang. Dan itu hal biasa. Oleh karena itu memang saya penasaran itu nanti bagaimana Mahfud MD itu nanti kan mereaksi keadaan ini gitu. Kalau kita lihat dari hasil quick count, pasangan Mahfud MD itu dengan Ganjar itu tidak pernah mencapai 20%. Itu di bawah terus ya, 17%, 18, kadang jatuh ke 16%. Luar biasa. Tempat saya melihat tadi wawancarai Ganjar Pranowo soal hasil quick count itu. Ganjar bilang, apakah kalian percaya dengan hasil itu? Ya, kalau saya baca sekilas, walaupun saya tidak seorang psikolog gitu ya, tapi saya bisa melihat situasi yang tidak tenang di wajah siapa Ganjar itu. Di antara kelelahan dan tidak percaya dengan realitas, kemudian ada juga sudah pesimisme dan sebagainya, atau juga bingung setelah ini mau melakukan apa gitu kan. Ya bingung kenapa? Karena dia terikat dengan PDIP. Jika nanti Prabowo Subianto jadi presiden, itu kan sudah bisa dipastikan jadi presiden. Kemudian dia merangkul semua kalangan gitu. Kalau Ganjar mungkin oke-oke saja, pasti mau lah ya dibawa bekerja sama untuk bangsa dan negara. Tapi PDIP secara umum itu yang repot itu. Kenapa? Karena PDIP itu ya sama-sama kita ketahui kan pernah hari ini tersakiti gitu ya. Ditunggangi dalam pengertian diduduki oleh Jokowi, sehingga banteng yang perkasa itu menjadi banteng kandang gitu kan. Begitu kira-kira. Apalagi kalau reaksi Anies Baswedan kalau kita lihat ya ini ya ini sama. Kalau secara psikologis kita lihat memang Anies terlihat santai memang, begitu juga Caimin juga terlihat santai. Tapi tetap saja dari raut wajah kekecewaan itu kelihatan, wajah ketakutan, wajah tidak menerima kenyataan gitu. Dimana ketika mereka berkampanye itu selalu rame gitu kan, selalu rame. Tapi kita tidak tahu ramenya itu seperti apa itu kan. Dulu Prabowo juga begitu kan. Ketika lawan Jokowi itu setiap kampanye selalu rame gitu. Tapi ada politisi yang mengamati hal itu.
Ternyata 2019 itu dimanapun Prabowo pidato, pesertanya itu 50% dari peserta sebelumnya itu. Jadi ada peserta yang datang ketika kampanye itu peserta tetap gitu. Kita nggak tahu Anies Baswedan juga gitu atau tidak gitu. Beda ya, luar biasa itu. Nah, indikator kecurangan nanti eh, isu tentang curangnya pemilu ini itu akan keluar dan kita siap-siap saja menyaksikan, nggak usah komentar gitu, apalagi terjun dan turun ke bawah karena percuma gitu ditemukan data-data kecurangan dan sebagainya, nanti digugat ke Bawaslu, ke KPU bawa ke MK, dan pada akhirnya terbengkalai tidak jadi. Kita melihat 2019 yang begitu besarnya mendukung Prabowo itu aja nggak mampu gitu kan. Apalagi sekarang 3 capres gitu. Dalam pengertian 3 koalisi. Itu kan terpecah antara 01 dan 03. Itu kepentingannya sudah lain sama sekali gitu. Walaupun nanti kedua-duanya sama-sama menuntut gitu, menuntut keadilan, menuntut karena ada kecurangan gitu. Nanti masing-masing memiliki versi yang berbeda gitu. Itu kan lebih memudahkan untuk mematahkan gitu, bahwa gugatan itu percuma dilakukan gitu loh. Ya, saya Firman Panipahan mengucapkan selamat dan sukses Prabowo Subianto menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bekerja sebagaimana pidato Prabowo kemarin di Jakarta ya, dia mengatakan bahwa kita tidak boleh jumawa, sombong. Kita harus tetap rendah hati. Saya tambahkan, Pak, setelah terpilih jangan syukuran dulu, tetapi bersedihlah gitu bahwa amanah ini amanah yang sangat besar, gitu. Suatu saat akan dipertanggungjawabkan di akhirat sebagaimana keyakinan umat Islam ya. Itu akan dipertanggungjawabkan. Bahkan sebesar zarroh pun itu ada ganjarannya, sebesar zarroh biji, sebesar biji sehelai benang pun itu akan ada ganjarannya di akhirat. Oleh karena itu jangan syukuran dulu, kerjanya belum soalnya gitu kan. Kalaupun mau melakukan syukuran, lebih baik di akhir masa jabatan. Nah, itu buat syukuran itu. Dan saya akan datang kalau misalnya ada kesempatan gitu. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.